Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 8 Januari 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Judulnya adalah kebahagiaan orang miskin. Kebahagiaan orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tempat di mana Tuhan Yesus berkhotbah ini sekarang dijadikan sebuah gereja yang disebut dengan Gereja Sabda Bahagia. Gereja Sabda Bahagia mempunyai denah yang berbentuk segi delapan yang melambangkan 8 sabda bahagia. Mari sekarang kita fokus kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-3 demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini bisa disalah mengertikan. Mungkin orang akan berpikir kalau begitu, yang penting miskin, karena akan empunya kerajaan surga. Tunggu dulu deh, ini tidak demikian pengertiannya. Kita akan lihat 2 pelajaran ya. Yang pertama kita akan lihat mengenai frase dari orang yang miskin di hadapan Allah. Di situ disebutkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata Yunani yang dipakai untuk orang yang miskin di hadapan Allah adalah hoi petokoi to pneumati. Ini secara literal artinya orang-orang yang miskin di dalam roh. Orang-orang yang miskin di dalam roh. Memang pada umumnya orang yang miskin itu secara jasmani biasanya mempunyai kedalaman iman yang lebih, kadang-kadang lebih daripada orang yang normal atau orang yang kaya bahkan. Tetapi di sini fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah miskin secara rohani. Miskin secara rohani. Atau artinya itu adalah miskin di dalam roh. Yaitu orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang menyadari ketidakmampuannya untuk menolong diri sendiri secara rohani, termasuk dalam hal keselamatan. Ada baiknya kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Lukas pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Kita baca ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, inilah
contoh dari orang yang tidak miskin di hadapan Allah, atau tidak miskin di dalam roh. Inilah contoh dari orang yang tidak miskin di dalam roh. Karena dia merasa mampu. Dia merasa mampu, dia mengucap syukur, katanya demikian, karena dia tidak seperti perampok, juga bukan orang lalim, bukan seperti pemungut cukai yang ada di dekat dia. Jadi dia merasa mampu secara rohani, bahkan dia katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan. Nah, ini orang yang tidak miskin di dalam roh. Tapi bandingkan dengan pemungut cukai, ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah contoh orang yang miskin di dalam roh. Miskin di dalam roh. Bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang-orang yang demikianlah, orang-orang yang seperti pemungut cukai inilah yang justru akan mendapat tempat tersendiri di hati Tuhan. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang miskin di dalam roh, seperti pemungut cukai itu, bukan seperti orang Farisi. Hal yang kedua coba kita mengerti adalah mengapa mereka berbahagia. Ayat tadi berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mengapa mereka berbahagia? Ayat itu juga yang menjawab. Karena merekalah yang empunnya kerajaan surga. Karena merekalah yang empunnya kerajaan surga. Artinya merekalah yang menerima berkat perjanjian baru. Seperti orang pemungut cukai ini. Dialah orang yang menerima berkat perjanjian baru. Dialah orang yang empunnya kerajaan surga. Apa itu? Kerajaan surga yang dimengerti untuk masa yang akan datang adalah berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan hidup yang kekal, dan berkaitan dengan mahkota. Itu kerajaan surga yang akan datang. Tetapi kerajaan surga yang sekarang, yaitu berkat perjanjian baru itu, adalah kedamaian, sukacita, hak untuk menghadap Tuhan. Di dalam beberapa ayat dikatakan melihat Tuhan, ya, melihat Tuhan. Hak untuk menghadap Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang miskin di dalam roh, yang menerima berkat perjanjian baru. Dan orang Farisi yang bersikap seperti itu tidak menerima berkat perjanjian baru. Karena dia tidak miskin di dalam roh. Dia merasa mampu. Dia merasa mampu secara rohani. Maka dia tidak mendapatkan berkat perjanjian baru. Tetapi orang yang seperti pemungut cukai itulah yang menerima berkat perjanjian baru. Kedepannya, nantinya dia akan memperoleh keselamatan, hidup yang kekal dan mahkota. Dan sekarang pada saat dia menyatakan diri sebagai orang berdosa, minta ampun kepada Tuhan, dia menerima kedamaian, sukacita, hak untuk menghadap Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita diperingatkan untuk tidak sombong secara rohani. Kita diperingatkan untuk tidak merasa mampu secara rohani. Kita diperingatkan untuk tidak membanggakan kerohanian kita. Tetapi sebaliknya, kita diingatkan untuk menjadi orang yang menyadari akan keberdosaan kita.
Kita diingatkan untuk menjadi orang yang merasa tidak layak. Sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi yang terus-menerus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka dengan seperti itu, maka kita akan bisa merasakan nikmat kerajaan surga. Dengan merasa bahwa kita tidak mampu secara rohani, maka kita akan menerima berkat perjanjian baru, yaitu janji tentang keselamatan, janji tentang kehidupan yang kekal, janji tentang mahkota. Dan sekarang kita bisa merasakan kedamaian sejati, kita bisa merasakan sukacita sejati, kita bisa dengan bebas menghadap Tuhan karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyadari siapa kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang yang berdosa, tidak mampu secara rohani untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita berharap Tuhan menolong kita. Kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kedamaian sejati akan Bapak, Ibu, dan saya rasakan. Di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini, kita membutuhkan kerendahan hati kita, supaya kita bisa menghadap Tuhan, memohon nikmat kepada Tuhan, diberkati dengan hikmat-Nya, diberkati dengan kedamaian dan ketenangan. Karena situasi saat ini memang membutuhkan hal itu. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, ketika kita menerima berkat perjanjian baru yang sekarang ini, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan dilayakkan untuk menghadap Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi persoalan yang sekarang ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita sombong secara rohani, maka Tuhan tidak akan memberkati kita secara rohani. Tuhan tidak akan memberikan berkat perjanjian baru. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan, dan kita akan jatuh. Kita akan kalah di dalam menghadapi masalah sekarang ini. Oleh sebab itu, berbahagialah Anda dan saya yang miskin di dalam roh, karena kitalah yang empunya kerajaan surga, dan kitalah yang bisa menikmati kedamaian sukacita sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Engkau sudah memberkati kami secara luar biasa dalam firman-Mu yang menguatkan kami, sekalipun situasinya tidak menentu bagi kami saat ini, namun kami bersyukur kami diberikan kedamaian dan sukacita sejati oleh karena kami miskin di dalam roh, dan Engkau memberkati kami dengan berkat perjanjian baru, yaitu kedamaian dan sukacita sejati. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.